Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 kelas TI 20C akan membuat sebuah video review tentang karet alam. Sebelum masuk ke video review, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama ada Andrian Rizkizan, yaitu saya sendiri. Lalu ada Adam Taufik, Adi Torik, lalu ada Gilgani, lalu ada Andika Kristiadi, lalu ada Arif Setiawan, lalu ada Bagus Anugrah Yudhistira, lalu ada Benta Adewahyu, lalu ada Cecep Sunon, lalu ada Dendi Indrawan, lalu ada Dewan Muhammad Pratama, dan yang terakhir adalah Zaki Rahmatullah. Baik, langsung saja masuk ke video review yang akan dijelaskan dan dipaparkan pertama oleh saudara Adam Taufik. Untuk saudara Adam Taufik dipersilakan. Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui cara memperoleh bahan baku karet alam. 2. Untuk mengetahui cara mengolah karet alam. 3. Untuk mengetahui memperoleh bahan baku karet sintesis. 4. Untuk mengetahui bagaimana cara mengolah karet sintesis. 5. Untuk mengetahui pemanfaatan karet alam dan karet sintetis dalam dunia teknik. Bahan baku karet alam. Karet alam merupakan salah satu komoditi pertanian yang paling penting, baik untuk lingkup internasional dan teristimewa bagi Indonesia. Di Indonesia, karet merupakan salah satu hasil pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara. Karet merupakan bahan baku yang penting dalam industri pada saat ini. Karet alam adalah suatu komoditi homogen dengan kualitas dan hasil produksi yang baik. Karet alam mempunyai daya lentur yang tinggi dan dapat dibentuk dengan panas yang rendah. Beberapa industri menggunakan karet alam sebagai bahan bakunya, antara lain industri sarung tangan, industri karet gelang, industri pakaian, industri resin, dan lain-lainnya. Ya, di sini ada jenis-jenis karet alam. Ada bahan olah karet, yaitu lateks kebun, sit angin, slab tipis, dan lum segar. Bahan olah karet adalah lateks kebun, serta gumpalan lateks kebun yang diperoleh dari pohon karet Hevea brasiliensis. Beberapa kalangan menyebut bahan olah karet bukan produksi perkebunan besar, melainkan merupakan bokar atau bahan olah karet rakyat, karena biasanya diperoleh dari petani yang mengusahakan kebun karet. Ada karet konvensional, yaitu rivet smoke sheet, white creep, dan valley. Juga creep estate, brown creep, convo creep. Lalu juga ada latex pekat. Latex pekat adalah jenis karet yaitu yang berbentuk cairan pekat, tidak berbentuk lembaran atau padatan lainnya. Latex pekat yang dijual di pasaran ada yang dibuat melalui proses pengadihan atau crimp latex dan melalui proses pemusingan atau centrifuge latex. Biasanya 7 latex pekat banyak digunakan untuk pembuatan bahan-bahan karet yang tipis dan bermutu tinggi. Lalu ada karet bongkahan, yaitu block rubber. Karet bongkah adalah karet remah yang telah dikeringkan dan dikilang menjadi bandela-bandela dengan ukuran yang telah ditentukan. Karet bongkah adalah yang berwarna muda dan setiap kelasnya mempunyai kode warna tersendiri. Macam-macam karet alam. Latex kabun, cairan getah yang didapat dari bidang sadap pohon karet. Cairan getah ini belum mengalami penggumpalan, entah itu dengan ditambah atau tanpa bahan pemantap zat anti koagulan. Yang kedua, sit angin, bahan olah karet yang dibuat dari lateks yang sudah disaring dan digumpalkan dengan asam semut.
berupa karet sheet yang sudah digiling tetapi belum jadi. Slab tipis, bahan olah karet yang terbuat dari lateks yang sudah digumpalkan dengan asam semut. Lam, bahan olah karet yang digunakan berasal dari gumpalan lateks. Kebun yang terjadi secara ilmiah. Amungkuk, penampungan. Selanjutnya akan saya lanjutkan manfaat karet alam. Karet alam banyak digunakan dalam industri barang. Umumnya alat-alat yang dibuat dari karet alam sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari maupun dalam usaha industri seperti mesin-mesin penggerak. Barang yang dapat dibuat dari karet alam antara lain aneka ban kendaraan, sepeda karet, sabuk penggerak, mesin besar, dan mesin kecil, pipa karet, kabel, isolator, dan bahan-bahan pembungkus logam. Pemanfaatan karet sintetik umumnya karet sintetik diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu A. Penggunaan umum karet jenis ini sebanyak 60% untuk keperluan pembuatan ban pneumatik, contoh karet SBR, polisoprena, polybutadiena, dan EPDM. Yang B, ada kegunaan khusus karet jenis ini untuk keperluan pembuatan produk-produk karet yang tahan terhadap aksi bahan kimia. Contohnya ada karet-karet IIR, polikroropena, dan MBR karet untuk kegunaan umum. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Cecep Imron. Berikut ini ada beberapa alat yang digunakan untuk menyadap karet. Pertama, ada mangkok atau tempurung. Fungsi dari mangkok atau tempurung dalam menyadap karet yaitu untuk menjadi wadah dari cairan lateks atau getah karet itu sendiri. Kedua, ada pisau penyadap yang berfungsi untuk mengiris kulit pohon karet. Ketiga, ada ember berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan getah karet yang sebelumnya ditampung menggunakan mangkok atau tempurung. Keempat, ada talang sadap yang berfungsi untuk mengalirkan cairan lateks atau getah karet dari irisan sadap ke dalam mangkok atau tempurung. Terakhir, ada loyang pembeku, alat sadap karet yang berfungsi untuk tempat pembekuan getah karet atau cairan lateks. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dewan Muhammad Pratama. Zat pembeku. Zat pembeku karet S3P10 adalah cairan yang diciptakan untuk membekukan getah karet yang memiliki spesifik khusus mempercepat pembekuan getah karet kurang dari 4 menit. Dengan asumsi getah karet yang telah beku tetap memiliki standar dan kualitas karet rakyat pada umumnya. Warna karet tetap putih, kondisi karet tetap kenyal lentur dan fleksibel. Nilai jual karet lebih mahal dibanding harga karet pembekuan merek lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Zat pembeku. Keuntungan memakai pembeku karet S3P10 antara lain: 1. Hasil karet lebih bersih dan tetap lentur dibandingkan merek lain. 2. Hasil karet dijamin tidak bau seperti menggunakan produk lain. 3. S3P10 tidak berbahaya di tangan dan aman bagi tanaman karet. 4. Harga relatif murah dan terjangkau bagi masyarakat. 5. Bobot karet bertambah karena air dan homogen dengan hasil karet. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 1 yang sudah menjelaskan materi tentang karet alam. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalam penyampaian atau materi yang kita jelaskan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.